Halo teman-teman, saya Fahmi. Selamat datang di YouTube iseng-iseng saya. Di sini saya mau gambar-gambar aja sih dan mungkin sharing tentang gimana saya menggambar. Jadi simple-simple aja 10 menitan. Di sini di video ini nanti saya akan bikin sketch dulu, nanti kalau oke kita lanjut ke video berikutnya sampai jadi gitu. Lalu langsung aja di sini saya buka file baru. Saya bisa pakai 3000 x 3000 300 ppi karena masuk di Instagram. Saya biasanya upload di Instagram. Di sini kita mau gambar kopi. Saya sudah cari gambar kopi di Wikipedia. Saya ambil di sini nih, kopi Wikipedia bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau ikutan, saya di sini salin gambar aja, langsung masuk ke Photoshop, Ctrl V, dia akan masuk sebagai layar baru. Lalu saya kecilin sedikit ini sebagai referensi, lalu kita akan gambar di kanannya. Oke, saya bikin layar baru untuk gambar. Saya akan sketsa pakai warna merah ya, jadi biar kalau misalkan nanti ada something yang saya mau coret-coret di sini, saya bisa tunjukin. Kalau hitam mungkin nggak akan terlalu kelihatan. Oke, saya garis aja di sini. Langsung aja di sini saya bikin oval untuk bagian ujung cangkirnya. Sorry, mungkin agak susah ya karena saya kadang susah juga untuk gambar sambil ngomong ya, tapi I'll try. Saya bikin bentuk seperti ini. Simple aja, kita nggak terlalu ngejar akurasi karena sebenarnya ini cuman gambar iseng, daily practice lah ya, dari latihan harian saya biasanya untuk biar nggak kaku lah tangannya. Ini pegangannya, lalu saya garis, kita bikin ininya, mangkoknya ya. Oh ya, kalau di sketsa kayak gini yang biasa saya perhatikan adalah bentuk-bentuk yang muncul di gambar. Contohnya di sini ada segitiga kecil gitu, saya coba replicate aja gitu. Jadi ini kita murni observasi, kita ngelihat apa yang kita lihat terus kita gambar gitu ya. Beda sama konstruksi yang kita harus mikir 3D-nya. Kita di sini karena sifatnya cepet, kita langsung aja coret-coret, kita duplikat gitu tanpa mikir banyak, sambil ngelatih tangan, juga latih mata untuk mengukur objek jarak gitu ya. Ini si sendoknya, saya biasa gambar ini nih, ada sedikit bentuk bayangan ya, saya bisa garis. Oh iya, saya pakai opacity di sini 50%. Saya biasa gambar tipis banget, opacity-nya biasa kadang bisa sampai 10% atau 20%. Saya pakai shortcut shortcut keyboard ya, pakai ketik langsung hotkey-nya 2 gitu, angka 2 maksudnya di 20%. Kalau saya ketik angka 4 yang di atas huruf itu, dia langsung 40%. Jadi saya biasanya ketik-ketik itu untuk merubah opacity brush saya. Di sini saya pakai round brush. Oke, saya coba capture ini, ada garis bayangan yang terbentuk di sini. Jadi karena saya lebih sering gambar observasi ya, digambar terus yang saya lihat di mata saya gambar gitu aja. Saya biasa capture semua informasi yang ada di gambar itu. Jadi contohnya di sini ada bayangan ya, di sini ada bayangan. Kita bisa pakai informasi itu untuk mengukur contohnya jarak
ini dari apa namanya, cangkirnya sampai ke bayangan terus sampai ke ujung mangkuk itu saya bisa kira-kira saya ukur lah segini kira-kira ya. Jadi nggak terlalu detail. Ini seperti kayak kita bikin grid ya. Kalau kita teman-teman pernah ada yang pakai grid lines ya. Tapi ini kita nggak pakai grid lines, cuman ngukurnya ada di kepala gitu. Oke. Kayak gini ya kira-kira. Saya bisa biasa juga membandingkan ini ya, bentuk atau garis linear. Kalau tadi kan bentuk segitiga gitu, sekarang misalkan garis lurus sejajar gitu, saya garis kira-kira di sini sejajar ya, sejajar juga di kopinya. Terus di sini di bagian atas kopinya kan dia kebentuk ini nih, ada bentuk melengkung ya, seperberapa lingkaran gitu. Saya coba replikasi, coba tiruin aja pokoknya. Terus di sini ada shading sedikit gitu. Jadi ini round brush, erasernya juga round brush, opacity kecil di sini saya 30 ya. Terus pakai pentablade, pakai pressure juga. Jadi saya biasa gambar pensil ya, jadi habitnya ke bawah di sini. Ada teman-teman yang langsung bisa gambar pakai hard brush yang opacity-nya full 100% gitu, tapi saya lebih nyaman seperti ini. Jadi bebas aja teman-teman kalau misalkan mau gambar seperti apa, bebas kok, nggak ada yang benar salah. Oke. Terus yang biasa saya lakukan, di sini sudah ada 2 layer ya. Saya klik layarnya dua-duanya. Saya bisa Ctrl T lalu saya flip horizontal. Jadi kita bisa melihat nih, kira-kira recheck lagi bagian mana yang kurang oke atau oke. Gitu. Terus kita lihat di sini, oh nih. Sekali lagi kita nggak terlalu kita nggak terlalu pengen akurat, nggak apa-apa karena kita sketch santai aja. Di sini saya cek, contohnya ini nih yang paling simple, pegangan cangkirnya di sini terlalu keluar dia ya. Terus ini saya benerin ya, gitu. Ini juga tebelnya. Saya hapus. Oke, ternyata saya salah layar ya. Bapak undo aja. Saya hapus, dimasukin sedikit, sama mungkin sudut pegangan cangkirnya terlalu naik, jadi saya turunin. Saya hapus. Ya, dari tadi kita cuman pakai brush, round brush biasa, opacity kecil, sama eraser aja, gitu. Saya juga ngapalin ini nih, resize brushnya. Saya pakai tanda bracket ya namanya, tanda kurung yang kotak itu untuk mengecilkan brush atau membesarkan brush. Jadi teman-teman pasti punya cara sendiri, entah pakai itu atau ada yang dia pakai shortcut di Wacom-nya, atau kalau pakai iPad langsung di slide di slidernya kalau pakai Procreate ya. Tapi saya biasa pakai shortcut. Kita bisa juga pakai size ini ya, gitu. Sebentar, gini. Kalau pakai opacity kecil nanti mungkin jadinya akan seperti pensil ya, round brush gitu.
di sini saya lihat lagi kurang tinggi nih, kurang apa ya, kurang, ini terlalu lebar ya jarak antara kopi sama ujung gelasnya, jadi saya gedein sedikit, saya hapus. Iya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya nggak terlalu akurat ya, tapi simple lah, kita cuman sketsa santai aja. Kalau ada teman-teman yang kesusahan ya santai aja, yang penting kita gambar aja. Akurasi akan bisa menyusul nanti, kita masih bisa fix di proses selanjutnya, di mana kita ngasih warna, kita bikin apa namanya, kita bisa langsung timpa pakai warna lain, kita benerin nanti bisa pokoknya. Biasanya saya flip, saya balikin lagi, kecuali saya pengen ternyata di flip lebih bagus ya, jadi saya keep gambar ya ngeflip kayak gini, tapi di sini saya mau balikin, saya flip horizontal lagi, back. Oke. Terus habis itu saya bisa gini, saya ketik V, saya tarik gambarnya ke kiri, terus saya balik ke layer 2, ini layer line artnya. Saya bisa juga filter liquify gitu, jadi di sini jadi kecil banget, kita zoom pakai Z, klik, terus habis itu pakai warp ya, kita bisa benerin nih misalkan ada yang kurang atau gimana. Oke, gitu. Terus habis itu image, saya karena dia warnanya merah, saya bisa ganti jadi hitam putih, atau mau keep merah terserah, mau keep kuning. Nanti bisa pengaruh sama, kalau di digital painting nanti akan pengaruh sama apa namanya ya, efek yang dihasilkan. Kalau warm dia pakai kuning, atau kalau cold kita bisa pakai line art biru, tapi saya mau pakai hitam sekarang, black and white. Oke, saya bisa juga image adjustment saturation, nanti saturasinya dimatiin, tapi paling gampang nih black and white langsung aja. Oke, di sini sudah jadi warna hitam putih. Lalu yang saya lakukan di sini, kalau kurang ini tebel, paling gampang saya duplikat aja layarnya, atau Ctrl C Ctrl V. Tapi kalau Ctrl V dia nggak akan kesusahan ya, karena gambarnya nggak akan ada di atas ya, nggak akan pas. 3 kali, lalu saya merge pakai Ctrl E, merge semuanya jadi seperti ini. Kalau mau dirapiin lagi silahkan. Gitu. Should be 10 minutes ya. Oh, udah 13 menit. Oke, lebihan 3 menit, basa-basi dikit. Oke, sketchnya sudah selesai. Nanti kita lanjut ke video berikutnya, yaitu ya basic coloring yang pertama. Thank you guys. See you.